Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat pembelajar hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Esti untuk belajar bersama. Untuk hari ini, kita akan membahas soal latihan untuk yang pertama, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Kita mulai soal nomor 1. Bangun-bangun datar di bawah ini yang pasti sebangun adalah A. 2 layang-layang, B. 2 persegi panjang, C. 2 belah ketupat, D. 2 persegi. Nah, saya terangkan ya. Kita ingat kembali bahwa 2 bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Untuk 2 layang-layang, saya gambarkan ada 2 buah layang-layang. Apakah 2 layang-layang ini memenuhi 2 syarat ini? Yang pertama kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Apakah perbandingan sisi ini senilai? Nah, untuk mengetahuinya kita harus terlebih dahulu menyelidiki. Untuk sudut juga kita harus mengetahui apakah sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, kita juga harus menyelidiki terlebih dahulu. Jadi, untuk layang-layang atau 2 layang-layang ini belum pasti sebangun. Yang kedua, atau yang B, 2 persegi panjang. Nah, ini saya gambarkan 2 persegi panjang. Kalau dilihat dari syarat yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, ini juga harus mengetahui atau menyelidiki dulu apakah perbandingan panjang sisi yang ini ya dengan yang ini apakah nilainya sama perbandingannya. Nah, kita belum bisa memastikan. Jadi 2 persegi panjang belum pasti sebangun. Yang ketiga, 2 belah ketupat. Nah, saya gambarkan 2 buah belah ketupat. Untuk 2 buah belah ketupat ini, kita juga harus menyelidiki terlebih dahulu perbandingan panjang sisinya yang bersesuaian senilai atau tidak. Kemudian sudut-sudutnya juga kita belum tahu. Yang bersesuaian ini besarnya sama atau tidak. Jadi yang C belum pasti sebangun. Yang terakhir untuk yang 2 buah persegi. Nah, kalau persegi ini kita misalkan persegi ini 1 satuan, yang ini 2 satuan. Nah, ini kan juga 1 satuan, ini 2 satuan. Ya, jadi perbandingan sisi pada persegi untuk panjang sisinya yang bersesuaian itu sudah pasti senilai. Besar sudutnya bagaimana? Besar sudutnya juga ini kita lihat sama semua, yaitu 90 derajat. Nah, untuk persegi kalian juga bisa membayangkan, nah di kelas kalian, insya Allah semua kelas itu ya, bagian bawah kan ada keramik ya, atau di rumah lah boleh ya, bisa lihat ke bawah ada keramik yang bentuknya persegi. Kemudian kita lihat ke atas, nah di situ ada Ethernet ya, Ethernetnya juga persegi. Persegi untuk keramik dan untuk Ethernet itu juga senilai karena ukuran dari sisinya persegi itu kan otomatis sama. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, itu untuk yang nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Benda yang sebangun dengan persegi adalah, nah, untuk yang nomor 2 di sini
A. Ubin berukuran 30 x 20 cm. Nah, kita lihat ya di sini persegi. Kalau persegi berarti otomatis seperti soal nomor 1 tadi. Berarti untuk benda yang sebangun adalah ya yang persegi ya. Yang pertama ubin ukuran 30 x 20 ini persegi panjang. Oh, berarti ini tidak. Yang kedua, buku berukuran 40 x 30 berarti ini tidak sebangun. Sapu tangan ukuran 20 x 20. Nah, ini ukuran ini sama ya. Jadi ini merupakan persegi, berarti ini yang sebangun. Untuk yang D, permukaan meja ukuran 150 x 100. Nah, ini juga persegi panjang. Jadi jawaban yang benar untuk yang nomor 2 adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 3. Pada sebuah foto, seorang anak tingginya 4 cm. Tinggi anak sebenarnya adalah 120 cm. Pada saat bersamaan, sebuah pohon tingginya 3 meter. Maka, tinggi pohon pada foto adalah... Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan permisalan. Ya, jadi kita misalkan di sini seorang anak tingginya pada foto, berarti kita misalkan tinggi anak pada foto berarti TA sama dengan 4 cm. Kemudian tinggi anak sebenarnya berarti ini kalau sebenarnya pakai huruf besar, TA besar sama dengan 120 cm. Kemudian tinggi pohon di sini yang sebenarnya berarti kita misalkan TP adalah 3 meter, jadikan senti berarti 300 cm. Maka tinggi pohon pada foto adalah, nah yang dicari ini TP kecil yang dicari. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Untuk penyelesaiannya kita menggunakan perbandingan dari yang difoto dengan sebenarnya boleh atau sebaliknya ya. Kita misalkan menggunakan dari yang tinggi anak pada foto berarti TA kecil per TA besar sama dengan yang ini juga dari yang kecil TP kecil per TP besar ya. Paham ya? Kemudian kita masukkan TA tadi adalah 4 cm, berarti 4 banding TA besar 120 sama dengan TP yang dicari, TP kecil banding TP besar 300. Nah, kalau sudah seperti ini kita kali silang ya. Berarti ini 120 TP sama dengan ini kali silang berarti ke sana 4 kali 300 sehingga TP sama dengan 4 kali 300 dibagi di sini 120. 4 kali 300 berapa? 4 kali 300 berarti 4 kali 3 12 tambahi 0 gelundung berarti 1200 per 120. Jadi ketemunya ini bisa dicoret, jadi hasilnya adalah 10. Sehingga untuk soal ini tinggi pohon pada foto adalah 10 cm. Jawabannya adalah A. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah foto berukuran alas 20 cm dan tinggi 30 cm ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun dan lebar karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto 2 cm, maka lebar karton di
bawah foto adalah, nah di sini saya berikan gambaran, ini foto saya yang ditempel di sebuah bingkai ya, bingkainya di sini masing-masing biasanya kalau bingkai ini ukurannya sama. Kalau 2 cm 2 cm semua, 5 cm 5 cm semua ya, kanan kiri atas bawah. Nah, tapi untuk soal di sini, ini foto ukuran 20 cm kali 30 cm, kemudian ditempel pada sebuah karton. Kartonnya ini yang bagian luar ya, kartonnya ini, dimana pada ukuran karton ini sebangun dengan lebar dari foto ini ya. Jadi di sini diketahui untuk sebelah kiri ini lebarnya 2 cm, sebelah kanan 2 cm, jarak antara foto dan karton. Kemudian bagian atas 2 cm dan bagian bawah ini yang dicari, lebar karton di bagian bawah foto. Nah, ini saya misalkan X. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan perbandingan. Jadi perbandingannya adalah bagian bawah foto berbanding dengan karton bagian bawah. Berapa sih karton bagian bawah? Berarti sama aja dengan ini, dari ini ke sana. Berarti 20 tambah 2 tambah 2. Untuk tingginya juga sama. Berarti tinggi ke sana sama aja dengan ini ya, 30 tambah 2 tambah X. Nah, untuk lebih jelasnya saya terangkan di sini. Di sini berarti tadi bagian bawah foto adalah 20 banding, nah bagian bawah tadi adalah 20 tambah 2 tambah 2 ya. Kemudian sama dengan tingginya, berarti tinggi foto adalah 30 maaf, banding, berarti di situ adalah 30 tambah bagian atas di situ, maaf nih, 2 tambah X ya. Jadi ini 30, ini 2, yang ini X yang bawah, sehingga diperoleh di sini berarti didapatkan 20, karena 20 tambah 2 tambah 2 berarti 24, sama dengan 30 per 30 tambah 2 berarti 32 tambah X ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terus, nah ini kita coret ya, 20 dan 24 bisa kita bagi 20 bagi 4 tambah 5, maaf ini saya coret kembali, 24 bagi 4 ketemu 6. Nah ini kita kali silang, berarti 5 kali ini 5 kali 32 tambah X sama dengan ini tadi ke sana, berarti ini ke sana, berarti 6 kali 30. Kita kalikan, nah seperti ini, 5 kali 32 berarti 160 ditambah ini juga dikalikan nih, 5 kali X berarti 5X sama dengan 6 kali 30, 6 kali 3 18, 180. Nah kita mencari X nya, berarti kita tuliskan 5X sama dengan 180. Nah ini 160 pindah ruas kanan, berarti menjadi kurangi 160, sehingga
X sama dengan 180 kurangi 160, ketemunya adalah 20. 20 bagi 5. 20 bagi 5 adalah 4. Jadi ketemunya adalah 4 cm atau C. Kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan gambar. Di sini ada segitiga PQR dan segitiga PST. Pasangan sisi yang mempunyai perbandingan sama adalah, cara penyelesaiannya saya gambarkan dulu. Di sini berarti kalau PS berbandingnya dengan dengan PQ ya. PS banding PQ, saya tuliskan PS banding PQ sama dengan 6. Terus P yang sebelah atas berarti segitiganya ada PT banding dengan PR ya. Bagus. PT banding PR sama dengan, nah sekarang segitiga yang sebelah sana berarti ya ST ya banding QR. ST banding QR. Nah jawabannya mana yang paling pas? Nah PS banding PQ, oh ini sama dengan PT banding PR sama dengan ST banding QR ya. Berarti jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 6. Perhatikan gambar. Di sini ada diketahui trapesium ABCD dengan panjang sisi AB adalah 18 cm, CD adalah 12 cm, kemudian BF 4 cm dan FC adalah 6 cm. Panjang EF adalah, nah yang dicari. Nah penyelesaiannya ini supaya mudah saya gambarkan. Ini saya menggunakan garis bantu ya. Saya beri garis bantuan ke sana sehingga di sini akan membentuk segitiga. Nah, segitiganya hampir seperti yang tadi ya. Nah, misalnya ini ada A, B, C, D, E, F. Nah, misalnya saya sini beri huruf G ya, huruf G. Nah, kemudian ini huruf G ya. Yang bawah misalnya saya beri huruf H. Nah, di sini ini sejajar ya. Nah, ini sejajar. Berarti kalau ini DE 12, di sini berarti juga 12. Nah, otomatis yang bawah ini juga 12. Padahal panjang ke sana 18. 18 kurangi 12 berarti di sini masih ada 6 ya. Saya tuliskan di sini 6. Nah, bagaimana cara mencari panjang EF? Kita menggunakan perbandingan kayak yang tadi. Berarti perbandingannya pakainya ini nih, CF banding CB ya. Saya tuliskan di sini ya, CF banding CB sama dengan yang bawah ini, GF banding HB sama dengan GF huruf G ya banding HB, sehingga didapatkan CF ini adalah 6 banding CB berarti 6 dengan 4 yaitu 10 sama dengan GF yang dicari ya, GF yang kita cari banding HB adalah 6 ya. Nah, terus bagaimana caranya? Kita kali silang. Mau sederhanakan dulu juga boleh ya, tidak usah yang apa-apa. Berarti kali silang aja langsung, berarti ini 6 kali 6 ini 10 kali GF atau 10 GF sama dengan 6 kali 6
Ya, berarti GF sama dengan 6 kali 6 berapa? 36. 36 dibagi 10. Jadi ketemunya adalah 3,6. Ini GF 3,6. Padahal yang dicari adalah EF. Nah, ini EF sudah ada 12. Berarti kita dapatkan panjang EF berarti sama dengan EG ditambah GF. Berarti EG-nya adalah 12 ditambah GF-nya 3,6 sehingga didapatkan 15,6. Nah, jawabannya mana? Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar segitiga yang kongruen dari gambar jajar genjang ABCD adalah, nah di sini ada 4 pilihan, segitiga ADS berarti yang ini dengan segitiga SDC. Nah, apakah ini dengan ini kongruen? ADS SDC lah, ini dengan ini ya, kongruen tidak ya. Kemudian yang kedua segitiga ABD dengan CBD. Nah, kalau ini dengan ini sama ya, berarti ini yang kongruen ya, jadi jawabannya adalah B. Kita cek coba yang C, ADS berarti yang ini dengan ABS ini dengan ini jelas tidak kongruen. Kemudian ABD yang ini dengan ABC sudah jelas tidak kongruen, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 8. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut PQR sama dengan 65 derajat dan besar sudut ABC sama dengan besar sudut QPR sama dengan 80 derajat. Sisi-sisi yang sama panjang adalah, saya gambarkan dulu untuk mempermudah dalam pemahaman. Misalnya saya gambar segitiga ABC dan segitiga PQR ya. Di sini A misalnya, B, ini C, ini P, di sini Q, di sini R. Nah, sekarang kita lihat besar sudut ya, sudut BAC yang menyatakan sudut BAC adalah sudut A di sini ya. Ini BAC, jadi sini sudut A. Sama dengan sudut PQR berarti sudut Q. Nah, ini cuma saya beri tanda saja ya, di situ diketahui 65, saya beri tanda karena saya tidak menggunakan busur derajat. Kemudian besar sudut ABC berarti sudut B. Di sini saya beri tanda dengan lengkung 2. Sama dengan besar sudut QPR berarti yang ini. Nah, kita sudah tahu besar sudutnya. Sekarang kita untuk mengetahui sisi yang sama panjang bagaimana yuk? Ya, jadi di sini sisi yang sama panjang ya, depannya sudut A yang ada tanda lengkung 1, saya beri tanda ini, garis 1. Depannya sudut Q. Nah, berarti di sini sisi BC sama dengan sisi PR ya. Depannya garis lengkung 2, sudut B, saya beri tanda garis 2. Depannya sudut B, saya beri tanda garis 2. Nah, berarti ini QR dengan AC sama. Berarti yang tidak ada tandanya ya, AB dengan PQ. Nah, mana yang paling pas? Kita lihat di jawaban di sini. AB dengan PR. AB. Kalau AB harusnya dengan PQ. Oh, berarti yang A salah. AC dengan PQ. AC. Kalau AC harusnya sama dengan QR. Di situ dengan PQ berarti salah. Kemudian AB dengan
Peggy. Nah, ini udah benar. Jadi jawabannya C nih. Ya. Kalau BC dengan QR, BC harusnya dengan apa? BC yang garis 1 berarti harusnya dengan PR, bukan QR ya. Bagaimana, bisa paham ya? Iya, bagus. Kita lanjutkan soal nomor 9. Di bawah ini yang termasuk syarat dua segitiga sebangun, yaitu, ingat, syarat dua segitiga sebangun kemarin adalah perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Ada nggak ini? Di sini sisi yang bersesuaian besarnya berbeda, berarti salah. Sisi yang bersesuaian besarnya sama, salah ya. Segitiga yang sebangun harus segitiga sama sisi, juga salah. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, ya, berarti jawabannya yang betul adalah D. Ya, karena kita ingat kembali bahwa syarat dua segitiga sebangun adalah sisi yang bersesuaian, ya, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai dan besar sudut yang bersesuaian sama. Jadi jawabannya D. Soal berikutnya, perhatikan gambar. Oh, ini sudah saya jawab ya, mohon maaf. Nah, walaupun sudah saya jawab, saya terangkan nih biar tahu. Jika segitiga ABC dan segitiga DF kongruen, jadi dua segitiga ini kongruen, maka sisi-sisi segitiga DEF adalah DEF. Bagaimana mencarinya? Nah, di sini yang diketahui adalah sudut ya. Berarti ini sama dengan tadi nih. Kalau dari sudut ini, sudut A depannya 3 cm. Sudut A yang tanda ondol-ondol ini depannya 3 cm. Berarti ini sudut E. Depannya ondol-ondol. Oh, berarti ini sama nih. 3 ya. Kemudian sudut B ondol-ondol 2 depannya 6. Berarti ini depannya ini 6. Kemudian depannya tanda X adalah 5, berarti ini adalah 5. Nah, sekarang tinggal melihat di jawaban. Nah, berarti kita lihat di sini DE 5, kemudian DF 3 dan FE 6 ya. Saya sudah jawab nih. DE nya 5, FF nya 6 tuh, dan yang DF adalah 3. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mengerjakan ini kita melihat tandanya ya, tandanya dan depannya itu sisinya berarti sama ya. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa difahami semuanya, bisa dimengerti, dan nanti kalau ada soal bisa mengerjakan dengan mudah ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini, kita latihan 10 soal dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan untuk latihan soal yang kedua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.